Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kembali lagi di Komparasi. Dan kali ini kontestannya seru sekali. Karena selama bertahun-tahun Honda HR-V tidak memiliki lawan yang sepadan di kelas medium SUV. Tapi kini hadir penantang yang kuat dari Hyundai, yaitu Hyundai Creta. Dan di saat yang tidak jauh berbeda, Honda juga membuat generasi terbaru dari HR-V muncul ke publik di Indonesia. Sekarang kami pertemukan kedua mobil ini dan akan kami komparasikan dalam banyak sektor dan kita lihat siapa yang lebih unggul, apa saja keunggulan HR-V, apa saja keunggulan Creta, apa saja kelemahan mereka berdua, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, dan siapa yang mencetak skor lebih tinggi di antara mereka berdua. Sekarang kita akan bicara tentang harga dulu. Jadi kedua unit yang kami ambil ini adalah tipe tertinggi untuk mesin 1500 cc-nya. Karena kalau Creta hanya ada satu mesin, yaitu 1500 cc naturally aspirated engine. Dan ini adalah Creta yang prime dengan harga 404 juta rupiah. Sedangkan untuk HR-V ini sebenarnya bukan tipe tertinggi. Tipe tertingginya adalah HR-V RS dengan mesin 1500 cc turbo. Tapi supaya berimbang dengan Creta, kami ambil tipe tertinggi dari yang mesin non turbo, yaitu HR-V SE 1500 cc naturally aspirated engine. Keduanya sama-sama bertransmisi CVT. Dan Honda HR-V ini harganya adalah 405,1 juta rupiah. Kedua harga ini adalah harga on the road Jakarta, dan karena perbedaannya terlalu sedikit, kami tidak bisa bilang bahwa Creta adalah pemenang karena selisihnya benar-benar hanya 0,25% kira-kira. Jadi kami memberikan nilai yang sama untuk kedua mobil ini dalam hal harga. Dan itu akan membuat pertarungan ini lebih menarik karena harganya benar-benar sangat mirip antara keduanya. Sekarang kita akan bicara mengenai desain. Well, desain memang adalah hal yang subjektif. Tapi kami akan memberikan pendapat kami mengenai desain dari kedua mobil ini. Kedua mobil ini sama-sama memiliki desain yang baru untuk publik. Well, karena Creta memang produk yang baru total, sedangkan HR-V dibandingkan generasi sebelumnya juga sangat berbeda. Mungkin ada sedikit garis di pilar C yang mirip dengan HR-V sebelumnya, tapi yang lainnya benar-benar jauh berbeda. Dan untuk desain ini, kalau kita lihat dari bagian depan, kelihatan keduanya sama-sama atraktif. Mungkin Creta sedikit lebih agresif dengan permainan grill 3D yang berani, sedangkan HR-V untuk yang 1500 cc non turbo ini cenderung lebih ke arah retro tapi rapi. Namun ketika kita ke profil samping, kita bisa ke belakang sekarang. Jika melihat profil samping kedua mobil ini, terlihat HR-V ini lebih landai, belakangnya terlihat lebih sporty dan modern, sedangkan Creta cenderung ke arah SUV normal. Dan yang sangat membuat perbedaan adalah bagian belakangnya. Anda bisa lihat, sementara Honda HR-V ini desainnya modern dengan lampu sipit dan ada lampu yang memanjang dari kiri ke kanan. Creta tidak begitu berhasil di bagian belakangnya dan tidak terlalu senada dengan bagian depannya, sehingga untuk desain kami memutuskan Honda HR-V adalah pemenangnya. Sekali lagi ini adalah penilaian yang subjektif mengenai desain eksterior, tapi itulah pendapat kami. Ditambah satu fakta lagi, Honda HR-V menggunakan velg 18 inci, sementara Creta 17 inci, dan desainnya pun match dengan
mobilnya. Ya, ini clear winner. Sebenarnya kalau kami boleh memberikan nilai dengan selisih lebih dari 1 poin, kami akan berikan, tapi kita sudah sepakat bahwa setiap pemenang satu kategori di sini hanya mendapatkan 1 poin keunggulan di antara yang lain. Dan untuk desain eksterior, Honda HR-V pemenangnya. Sekarang kita akan bicara varian, seberapa bebas Anda untuk menentukan spek kedua mobil ini. Well, sebenarnya HR-V itu ada 4 varian, termasuk yang 1500 cc turbo. Tapi supaya adil, yang 1500 cc turbo kita kesampingkan karena di sini kita komparasinya hanya yang mesin 1500 cc NA, dan HR-V memiliki 3 varian. Sedangkan kereta itu memiliki 4 varian, yaitu Active, Trend, Style, dan Prime. Serta jangan lupakan Hyundai memiliki program My Own Kereta. Jadi Anda bisa men-spek sendiri, Anda ingin fitur apa yang ada, fitur apa yang tidak ada. Jadi kebebasan Anda menentukan spek jauh lebih fleksibel di Hyundai Creta. Dan untuk jenis varian ini jelas Creta adalah pemenangnya. Sekarang kita masuk ke ground clearance. Hal yang penting untuk menentukan fleksibilitas kedua mobil ini melewati berbagai medan. Dan dari spek yang kami baca, keduanya sama-sama memiliki ground clearance 190 mm. Yang mana itu sebenarnya tidak tinggi-tinggi amat, tapi masih cukup tinggi untuk bisa fleksibel. Karena ya, kedua mobil ini akan kebanyakan dipakai di jalan aspal, tapi sesekali ketika off-road ringan atau ke jalan yang tidak rata, ground clearance 190 mm itu sudah cukup. Memang mobil seperti medium SUV seperti ini tidak layak untuk diberikan ground clearance di atas 200 mm karena walaupun dia menjadi lebih fleksibel tapi akan mempengaruhi kestabilannya, sedangkan kedua mobil ini akan lebih banyak dipakai di aspal dengan kecepatan yang agak tinggi sehingga butuh kestabilan juga. Dan untuk kedua kontestan ini karena sama nilainya, ground clearance-nya mendapatkan nilai yang sama, 2 dan 2. Sampai kita kepada sektor mesin. Kedua-duanya sama-sama menggunakan mesin 4 silinder 1500 cc, naturally aspirated, dan menggunakan transmisi CVT. Tapi yang membedakan adalah output tenaganya. Hyundai Creta ini tenaganya tidak kecil untuk kelas 1500 cc. Dia mencapai tenaga 115 HP dan torsi 144 Nm yang disalurkan ke dua roda depan. Itu adalah angka yang cukup baik untuk kelas 1500 cc tanpa turbo. Namun Honda berhasil mengeluarkan tenaga lebih besar dari mesin 1500 cc 4 silinder tanpa turbonya dengan nilai 121 HP dan torsi 145 Nm. Torsinya mirip, hanya beda 1 Nm, tapi perbedaan HP yang cukup besar membuat kami memberikan kemenangan kepada Honda HR-V di sektor mesin. Sekarang kita akan menilai kemampuan akomodasi barangnya di bagasi. Kita mulai dari kereta dulu. Jadi dalam keadaan kursi masih tegak, bagian bagasi dari kereta ini akan mampu memuat sekitar 400-an liter barang. Di bawah sebenarnya ada space tapi tidak bisa dipakai karena ada ban serep yang full size. Dan kalau ini kita lipat ke depan bangku tengahnya, maka dia akan memberikan space total sekitar 1.300-an liter. Nah, sekarang kita ke Honda HR-V. Honda HR-V sebenarnya secara panjang dari bagasinya itu sangat mirip dengan Hyundai Creta, tapi dari segi kemampuan tidak. Karena dalam keadaan kursi tegak, Honda HR-V hanya mampu menampung sekitar 300-an liter barang. Alasannya adalah karena bagian belakang yang melandai yang memberikan desain yang keren ketika dilihat dari luar, tapi merugikan kapasitas bagasinya. Sedangkan kereta dia cenderung tegak sehingga kapasitas bagasi itu meningkat karena bisa memanfaatkan bagian atas dari mobil. Sedangkan di HR-V terbatas karena landainya kaca ini, kaca belakang. Sama seperti kereta, di bawah juga ada space yang cukup besar tapi dipakai untuk ban serep yang full size. Dan sama seperti kereta juga, mobil ini bisa dilipat bangku tengahnya 60, 40. Dia bisa dilipat lebih rata dan kapasitasnya mencapai 1.270-an liter ketika
lipat. Jadi jelas di sini pemenangnya adalah Hyundai Creta. Mungkin desain ini membuat mobil ini tidak sekeren HR-V, tapi jelas membuat bagasinya menjadi lebih lega. Oke, kalau tadi kita sudah tahu bahwa Hyundai Creta memiliki kapasitas penyimpanan barang yang lebih besar dibandingkan Honda HR-V, sekarang kita lihat kepraktisannya. Seberapa mudah Anda hidup di dalam mobil ini dan seberapa mudah Anda memasukkan barang-barang serta seberapa fleksibel mobil ini ketika dipakai untuk mengangkut barang ataupun orang. Well, jumlah cup holders, penyimpanan, itu mirip-mirip kedua mobil ini. Tapi yang membedakan adalah cara Honda HR-V melipat bangkunya. Anda bisa lihat pada saat saya merebahkan bangku ke depan, ini terpisah langsung bagian bawahnya dan menciptakan area yang benar-benar rata. Dan lebih mengesankannya lagi, Anda juga bisa mengangkat secara individual bagian bawah ini untuk meletakkan barang-barang di area ini. Ini kursi yang pertama kali diperkenalkan Honda di Honda Jazz di 2003-2004, Ultra Seat, dan sampai sekarang masih dipakai. Dan ini adalah konsep bangku yang benar-benar sangat memudahkan kita ketika hendak mengangkut barang. Dan karena Ultra Seat ini, Honda HR-V unggul dalam hal kepraktisan. Sekarang kita akan lihat akomodasi duduk belakangnya. Ini adalah posisi berkendara saya. Saya tingginya 177 cm dan saya set sama posisi berkendara ideal saya di Hyundai Creta maupun Honda HR-V. Sekarang kita lihat berapa space yang tersisa di bagian belakang. Oke, ini sebuah medium SUV, jadi kursinya tidak bisa maju mundur. Jadi ini fix dan Anda bisa lihat space yang tersisa kalau dengan jari saya adalah sekitar 7 jari. Dan headroom juga tidak ada masalah. Tersisa sedikit ya, tidak banyak, hanya sekitar 3 cm tersisa. Tapi kepala masih belum mentok sama sekali dan kerebahannya juga oke, serta paha tersangga dengan baik. Sekarang kita lihat HR-V seperti apa. Oke, sama seperti sebelumnya, ini jok depan ini sudah saya setel sesuai dengan posisi berkendara ideal saya. Dan yang langsung terasa adalah legroomnya ini jauh lebih besar dibandingkan Creta. Creta tadi 7 jari ya, 7 jari sekitar segini. Dan ini masih ada space lagi, ini satu jengkal yang seperti ini. Jadi ini besar sekali ininya, legroomnya. HR-V memang selalu lega, tapi headroom tidak selega Creta. Headroom ya mungkin hanya tersisa tinggal 1,5 sampai 2 cm lagi. Tidak selega di Creta. Jadi kalau Anda tingginya 180 cm lebih, mungkin Anda akan mentok ketika duduk di belakang Honda HR-V ini. Kerebahan bangkunya mirip dengan Creta, cukup nyaman dan paha juga tersangga dengan baik. Serta ada space di bawah bangku depan yang membuat Anda bisa menselonjorkan kaki. Secara overall, kabin belakang dari HR-V ini lebih lega. Kalau Anda tingginya di atas 180 cm, maka kemungkinan Anda akan lebih nyaman duduk di Creta. Tapi karena sebagian besar orang itu tingginya di bawah 180 cm di Indonesia, maka definitely untuk kenyamanan kabin belakang serta kelegaan ruangnya dimenangkan oleh Honda HR-V. Sekarang kita masuk ke desain interior. Tadi di desain eksterior, Honda HR-V berjaya mengalahkan Hyundai Creta. Tapi apakah interiornya serupa? Oke, kita lihat interior dari Honda HR-V dulu. Ini desainnya mengikuti bahasa desain interior terbaru Honda. Anda bisa lihat terutama di panel AC-nya. Panel AC-nya ini digital, climate control, tapi dilengkapi dengan tuas-tuas analog yang mudah untuk digunakan. Kemudian secara keseluruhan desainnya simple, namun terlihat mahal. Terlihat mahal dan terlihat modern. Tapi ada sentuhan retronya. Misalnya di setir palang tiganya ini ada tempat airbag dan bentuk palang tiga yang mirip dengan Honda Civic generasi pertama dulu di tahun 70-an. Tapi tetap terasa modern
dengan tombol-tombol di setir ini. Secara keseluruhan interiornya menyenangkan dan ada sejumlah inovasi baru, misalnya untuk pengatur ventilasi AC di samping itu digunakan tuas putar yang analog juga, dan secara keseluruhan kabinnya rapi serta menyenangkan untuk dilihat. Sekarang kita bandingkan dengan Creta. Satu yang menyenangkan di Hyundai Creta ini adalah instrumennya yang sudah full digital sehingga menambah nilai dalam hal desain interiornya. Tapi di sektor lainnya terkesan biasa saja. Oke, audio di konsol tengah sini, tombol-tombolnya semua mudah digunakan, tapi desainnya cenderung konservatif. Tidak ada inovasi desain atau inovasi tuas-tuas di mobil ini, sehingga begitu masuk ke dalam kereta terlihat jauh lebih biasa dibandingkan ketika kita masuk ke Honda HR-V, di mana terlihat modern, ada retronya, tapi sekaligus terasa mahal. Selain instrumen digitalnya, desain interior dari kereta ini tidak terasa semahal Honda HR-V, dan untuk sektor desain dari interior kami harus memberikan kemenangan lagi kepada Honda HR-V. Sekarang kita masuk ke kualitas dari interiornya. Well, ini mobil solid, ini mobil sudah dirakit di Indonesia dan oke, masih ada goyang sedikit di sini. Kemudian material yang digunakan ini adalah material plastik keras, tapi di sini ada piano black yang banyak dari atas sampai ke bawah. Jadi secara build quality ini sebenarnya cukup baik. Memang material yang digunakan bukan material yang berkualitas terbaik. Panel empuk itu hanya ada di sandaran tangan, bahkan di trim juga tidak ada. Kemudian ini jok kulit serta setir juga menggunakan kulit. Ini dengan kontur yang jok sedikit lebih kasar, yang setir lebih halus. Secara keseluruhan kualitas pembuatannya oke, tapi kualitas materialnya biasa saja. Sekarang kita lihat Honda HR-V. Di sini kita bisa lihat kokoh juga konsolnya. Di sini ada goyang sedikit, tapi lebih sedikit goyangnya dibandingkan yang di kereta. Kemudian yang mengesankan dari HR-V adalah penggunaan material-material yang lumayan soft. Oke, di sini memang keras, di sini keras, tapi materialnya terlihat lebih mahal. Kemudian di sini soft. Kemudian di sini juga sandaran tangannya lebih besar yang softnya. Kemudian material-material kerasnya ini juga soft. Jadi banyak sekali material soft. Memang joknya tidak full kulit, tapi di sini kualitasnya juga kita bisa lihat cukup baik. Kemudian kulitnya lebih halus, dan di setir ini juga terlihat lebih mahal bahannya. Jadi untuk kualitas interior, baik itu dari material maupun pemasangannya, Honda HR-V lebih unggul. Sekarang kita masuk ke posisi berkendara. Honda HR-V ini bisa di setel tingginya, dan kemudian juga bisa direndahkan sampai paling rendah. Oh, dia cukup rendah. Kemudian juga dia bisa diatur setirnya secara tilt dan teleskopik. Posisi berkendaranya sangat ergonomis untuk di kelas medium SUV, dan tidak akan melelahkan untuk perjalanan jauh. Relax dan ergonomis. Sekarang kita akan lihat Hyundai Creta. Oke, Hyundai Creta juga joknya bisa dinaikkan sampai tinggi, kemudian kita rendahkan. Kita lihat sampai seberapa rendah. Wow, ini cukup rendah, dan dia juga bisa diatur setirnya tilt serta teleskopik. Dan surprisingly, posisi mengemudinya juga sangat ergonomis, sangat rileks, dan menyenangkan. Jadi bisa dibilang untuk posisi berkendara, kedua mobil ini memiliki nilai yang setara, sama-sama nyaman, sama-sama enak untuk perjalanan jauh, membuat keduanya mendapatkan nilai yang sama. Nah, sekarang kita akan melihat sektor fitur, karena kedua mobil ini bertabur fitur.
Contohnya kedua mobil ini sama-sama menggunakan fitur radar. Hyundai menyebutnya sebagai Hyundai Smart Sense, sedangkan di Honda sebagai Honda Sensing yang bisa membaca keadaan sekitar. Keduanya juga sudah memakai Apple CarPlay dan keduanya juga sudah dilengkapi dengan remote start engine yang bisa kita nyalakan mesin itu dari anak kunci. Nah, tapi sekarang kita akan lihat fitur apa yang unik di satu mobil yang tidak dimiliki oleh rivalnya. Kita akan mulai dari Honda HR-V dulu. Yang pertama, walaupun sama-sama menggunakan fitur sensing atau fitur radar, tapi Honda memiliki satu fitur kunci yang sebenarnya ini sangat berguna ketika kita melewati jalan tol atau berjalan jauh, yaitu adaptive cruise control. Sedangkan Hyundai Creta tidak memiliki adaptive cruise control. Jadi dia sudah dilengkapi dengan radar untuk menjaga jarak ke depan, jaraknya pun kita bisa atur dari sini. Lane Keep Assist juga sudah dilengkapi, walaupun kereta juga dilengkapi dengan Lane Keep Assist, tapi karena Adaptive Cruise Control inilah Honda HR-V menjadi seperti semi otonomous ketika dipakai berjalan, terutama berjalan jauh. Lantas fitur berikutnya yang tidak ada di Hyundai Creta adalah HDC, Hill Descent Control, yang ini akan mampu menjaga laju mobil ketika melewati turunan yang curam, itu lebih aman tanpa Anda perlu mengerem. Dia bisa mengerem sendiri. Kemudian, kedua mobil ini dilengkapi dengan kamera mundur pada saat parkir. Nah, seperti ini. Tapi Honda memiliki satu kamera lagi di sebelah kiri, yaitu yang disebut sebagai lane watch. Jadi ketika kita send ke kiri, maka akan kelihatan gambar sisi kiri mobil untuk melihat apakah ada mobil di area blind spot mobil ini. Kemudian lane watch ini juga bisa diaktifasi dengan tombol dari tuas send ini. Lantas berikutnya yang ada di HR-V tapi tidak ada di kereta adalah headlight integration with wipers. Jadi mobil ini jika fitur tersebut diaktifkan, ketika wiper itu menyala, kita nyalakan gitu ya. Dan artinya itu sedang hujan dan mobil secara otomatis langsung menyalakan lampu. Memang bukan fitur yang signifikan, tapi berguna. Kadang-kadang kita hujan itu perlunya menyalakan lampu dan kita lupa hanya menyalakan wiper, tapi di sini sudah bisa diintegrasikan. Dan satu lagi, Honda HR-V ini memiliki fitur walk away lock. Jadi ketika Anda turun dari mobil, selama Anda kantongi kunci dan semua pintu rapat, Anda tinggal pergi meninggalkan mobil, dia akan mengunci sendiri, menghilangkan kekhawatiran Anda untuk lupa itu mobil udah dikunci apa belum ya, karena sudah ada walk away lock. Jadi itulah fitur-fitur yang eksklusif hanya ada di HR-V tapi tidak ada di kereta. Sekarang kita lihat kereta. Nah, sekarang kita masuk ke kereta. Ini adalah tipe terlengkapnya. Jadi kalaupun Anda membuat kereta dengan My Own Kereta dan masukkan semua fitur, maka Anda jadilah kereta yang Prime ini. Oke, sekarang kita akan lihat sejumlah fitur yang unik hanya ada di kereta, tidak ada di HR-V. Yang pertama jelas instrumen full digital. Sementara di HR-V full digital itu baru ada di varian yang 1500 cc turbo yang RS, tapi kalau di kereta Prime ini sudah memiliki instrumen yang full digital dengan berbagai berbagai menu serta fitur yang bisa diakses dari mobil ini. Kemudian tadi saya bilang di Honda HR-V itu ada adaptive cruise control, sedangkan di sini tidak ada. Betul, tapi Hyundai Creta juga memiliki satu fitur yang tidak dimiliki oleh HR-V, yaitu blind spot monitoring. Jadi ketika kita ngesen kanan atau ngesen kiri, itu dia bisa memperingatkan ketika ada mobil di titik buta kita. Sedangkan Honda hanya lane watch ketika melihat di kiri. Kemudian mode berkendara mobil ini juga lebih lengkap. Sementara Honda hanya ada Eco Mode, serta sport mode-nya pun itu harus di transmisinya saja, tapi tidak untuk engine. Tapi kalau di Hyundai Creta ini ada mode berkendara, ada Eco, Normal, Sport, Smart, serta ada untuk mode traction-nya juga ketika Anda berkendara di luar aspal, ada Snow, Mud, Sand. Jadi dia memiliki mode berkendara yang lebih lengkap. Serta satu, dia memiliki tirai elektrik yang Anda dengan mudah tutup atau Anda buka seperti ini. Berbeda dengan Honda HR-V yang walaupun sama-sama memiliki kaca yang sampai ke belakang, tapi tirai yang bagian belakang
itu harus dicopot secara manual, yang itu merepotkan. Sedangkan kalau di kereta ini sudah jauh lebih mudah. Serta bukan itu saja, dia bukan hanya kaca yang statis, tapi juga dia bisa dibuka sunroofnya seperti ini. Kemudian dia juga memiliki remote window control, jadi dia bisa ditutup jendelanya atau dibuka jendelanya hanya dengan menggunakan remote control. Serta audio mobil ini sudah menggunakan audio premium, digunakan Bose, sedangkan Honda HR-V masih menggunakan audio standar dari Honda. Lantas di bagian konsol tengah, kereta juga memiliki wireless charging, jadi Anda bisa mengecharge gadget secara nirkabel. Di Honda HR-V tidak ada. Kemudian di sini juga ada pendingin kursi, tidak ada juga di Honda HR-V. Kemudian di sini Anda bisa lihat ada angka-angka digital, jadi dia juga sudah dilengkapi dengan air purifier untuk menyegarkan dan menyehatkan udara di dalam. Serta yang tidak bisa dilupakan dari mobil ini adalah BlueLink. Jadi BlueLink itu adalah fitur untuk mengintegrasikan mobil dan gadget Anda. Bukan sekedar hanya untuk entertainment, karena di sini juga sudah ada Apple CarPlay. Tapi dari gadget Anda bisa mengetahui posisi mobil Anda berada di mana. Jadi kalau mobil Anda dicuri, Anda bisa men-track posisi bahan bakarnya seperti apa. Jarak tempuh yang tersisa masih seperti apa. Bahkan kunci itu dalam kondisi pintu dalam kondisi terkunci atau tidak, dan mesin dalam keadaan mati atau tidak. Bahkan Anda bisa menyalakan mesin dari jauh, mematikan mesin dari jauh, dan itu fitur yang bahkan hanya satu-satunya ada di kelasnya. Serta kalau Anda lihat di sini, kereta juga memiliki tombol SOS. Jadi ini adalah ketika Anda mengalami kecelakaan atau kondisi darurat, Anda tinggal pencet SOS ini, dia akan terhubung dengan operator. Dan operator itu yang nanti akan menyambungkan Anda dengan polisi, dengan pemadam kebakaran, dengan rumah sakit, ambulans, apapun yang Anda perlukan. Ini fitur yang biasanya hanya ada di Eropa, tapi Hyundai memperkenalkan ke Indonesia. Jadi, dari jumlah fitur unik yang ada, jelas clear winner di kategori fitur ini adalah Hyundai Creta, menang mutlak dibandingkan Honda HR-V. Oke, sekarang kita udah di jalan, tapi sebelum saya memulai komparasi kedua mobil ini, ada satu yang harus saya lakukan. Jadi Honda HR-V ini bukan milik HPM, tapi ini adalah milik seorang sahabat kami. Walaupun spek mobilnya sama persis, tidak ada modifikasi apapun dan semuanya standar pabrik. Dan teman kami itu dengan senang hati meminjamkan, tapi ada satu yang dia minta. Karena kami bilang, ayo mau kompensasi apa nih, udah dipinjemin. Terus dia bilang, aduh ini kaca filmnya agak panas, masih panas masuk ke dalam kabin. Boleh nggak digantiin kaca film yang bagus? Oke, sekarang kita akan berikan dulu hadiah bagi pemilik Honda HR-V ini sebuah kaca film yang berkualitas. Oke, sekarang kita sudah sampai di outlet Vikul di Kemayoran. Jadi kami akan pasangkan Honda HR-V sahabat kami ini dengan kaca film Vikul supaya kenikmatan kabinnya semakin baik. Kenapa Vikul? Salah satu alasannya adalah Vikul ini memiliki minimal 7 lapisan metal dieletrik yang diperkuat lagi dengan emas supaya lebih tahan lama dan performa penolakan panasnya semakin baik. Let's go. Silakan dipasang, Mas.
Nah, tentu saja keunggulan menggunakan kaca film Vikul adalah kabin lebih sejuk dan nyaman bahkan saat terpapar matahari. Untuk HR-V ini kami pilihkan kaca film Vikul VK70 dengan tingkat kegelapan 20% untuk kaca depan. Sedangkan untuk kaca samping kami menggunakan Vikul VIP dengan tingkat kegelapan 60%. Dan untuk kaca belakang menggunakan Vikul X15 dengan tingkat kegelapan 60%. Sambil nunggu HR-V dikerjain, kita nunggu dulu di lounge-nya. Dan kaca film yang kami pasang untuk HR-V itu sebenarnya totalnya tuh harganya 9,5 juta rupiah. Tapi sampai akhir 2022, kalau Anda pasang kaca film Vikul di outlet Vikul di Kemayoran, itu ada diskon 30%. Jadi total itu tadi hanya 6.657.000 rupiah. Oke, Honda HR-V sudah selesai dipasangi kaca film Vikul. Sekarang kita lanjutkan lagi impresi berkendara Honda HR-V dalam komparasi melawan Hyundai Creta. Tentunya dengan kabin HR-V yang sudah lebih sejuk dan nyaman. Nah, ini saya berada di Honda HR-V dan ini sebenarnya di luar ini terik mataharinya tuh lumayan menyengat, tapi untungnya sudah diberikan kaca film Vikul jadi sejuk dan nyaman di dalam. Nah, Vikul 70 yang kami gunakan untuk kaca depan ini di antara jajaran Vikul yang lainnya dia adalah yang paling bening, tapi penolakan panasnya juga sangat tinggi, yaitu sampai 94%. Kemudian untuk kaca samping ini kami gunakan Vikul yang VIP, dia 60%, jadi lebih menambah privacy, tidak mudah diintip dari luar. Sedangkan untuk yang di belakang kami pakai yang Vikul X15. Nah, untuk yang Vikul 70, selain untuk kaca depan, itu juga sebenarnya cocok untuk kaca panoramic roof atau kaca sunroof. Karena biasanya kaca sunroof kan sudah agak gelap, tapi dengan ditambahkan Vikul 70, dia tidak menambah kegelapannya karena sangat bening, tapi penolakan panasnya akan sangat luar biasa. Jadi yang Vikul 70 ini juga cocok buat Anda yang punya mobil dengan sunroof. Sekarang kita masuk ke kenyamanan suspensi. Bisa dibilang kereta ini bantingan suspensinya lebih ke arah empuk, nyaman, dan tenang di jalan. Ketika melewati jalan rusak juga peredamannya bagus, sehingga ini mobil bisa dibilang comfort, dan untuk perjalanan jauh sekalipun juga pasti akan terasa nyaman. Sekarang kita bandingkan dengan HR-V. HR-V sendiri empuknya tidak kalah dibandingkan kereta, tapi begitu terkena gelombang yang halus, dia lebih terasa halus mobil ini. Jadi gelombang kecil-kecil itu diredam dengan lebih baik. Jadi ketidakrataan kecil-kecil, nah itu seperti garis kejut, itu lebih tidak terasa di HR-V. Jadi walaupun empuknya mirip, tapi soal kenyamanan suspensi ini HR-V lebih unggul dibandingkan kereta. HR-V ini kekedapan kabin dari luarnya bagus, jadi kalau ada motor lewat atau mobil lewat itu tidak terlalu mengganggu ke dalam. Tapi memang masih ada sedikit kebisingan ban yang masuk ke dalam, tidak sampai terlalu mengganggu, tapi iya masih lumayan terdengar, terutama di kecepatan tinggi.
Sekarang kita lihat kereta. Untuk peredaman kabinnya bisa dibilang antara HR-V dan kereta itu setara. Kereta juga sangat baik peredaman suara dari luarnya. Namun karena ban yang digunakan ini lebih kecil, lebih dia 215 mm sedangkan HR-V 225 mm, kebisingan ban yang dihasilkan kereta juga lebih minim. Jadi secara overall kabinnya itu sedikit lebih hening dibandingkan HR-V. Artinya kita harus memberikan kemenangan untuk keheningan kepada Hyundai Creta. Tidak jauh, tapi dari ban lumayan terasa perbedaannya. Sekarang kita masuk ke pengendalian atau handling. Honda termasuk salah satu pabrikan mobil Jepang yang terkenal dengan mobilnya fun to drive, kemudian pengendaliannya baik, apalagi nafas Honda itu kental di balap. Dan Honda HR-V ini bukan pengecualian, walaupun dia medium SUV, tapi ketika kita menikung itu benar-benar terasa tajam dan presisi dengan body roll itu minimal. Jadi cukup percaya diri bermanuver dengan mobil ini di tikungan. Sekarang kita lihat bagaimana kalau dibandingkan dengan kereta. Oke, pengendalian HR-V memang sangat baik untuk kelas medium SUV, tapi kereta juga tidak bisa dibilang buruk. Dia juga cukup stabil, bahkan pengendaliannya juga cukup presisi, tapi memang tidak setajam HR-V dan tidak sepresisi HR-V. Utamanya karena HR-V menggunakan ban yang lebih besar, kemudian dengan profil maksudnya lebih lebar ya bannya, dan dengan profil yang lebih tipis yang bikin pengendalian itu terasa lebih presisi dan lebih percaya diri di HR-V. Jadi untuk pengendalian HR-V yang menang. Tenaga 115 HP di SUV 1500 cc itu tenaga yang cukup besar, dan akselerasi yang dihasilkan juga cukup positif. Ya memang dengan transmisi CVT startnya tidak bisa sangat baik gitu ya. Jadi untuk kereta yang bertransmisi CVT ini 0 sampai 100 km per jam, hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia itu menghasilkan angka 12,0 detik. Sekarang kita lihat Honda HR-V yang memiliki tenaga 6 HP lebih besar, apakah bisa lebih cepat dibandingkan kereta. Untuk performa, sebenarnya di atas kertas tenaga mesin HR-V lebih baik. Tapi kami juga sudah melakukan pengujian, ternyata 0 sampai 100 km per jam mobil ini sedikit lebih pelan dibandingkan kereta. 12,7 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Penyebabnya adalah yang utama perbedaan berat antara HR-V dan kereta. HR-V itu di sekitar 1270-an kilogram bobot kosongnya, sedangkan kereta itu di 1180-an. Jadi hampir 100 kg perbedaan bobotnya. Kemudian CVT milik HR-V ini sigap, dia ketika kita mau berakselerasi itu dia bisa langsung naik RPM-nya, tapi kereta juga. Jadi untuk akselerasi ini terpaksa Honda HR-V harus mengakui keunggulan dari Hyundai Creta. Tidak banyak, tapi kereta lebih unggul dalam hal akselerasi. Walaupun tenaga sedikit lebih kecil, tapi bobotnya cukup signifikan lebih ringan. Mobil ini hemat, Honda HR-V. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencatat 12,6 km per liter. Bahkan ketika berkendara konstan di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa menghasilkan 17,7 km per liter. Dan itu untuk sebuah medium SUV adalah angka yang impresif. Sekarang kita bandingkan dengan hasil yang kami dapat di Hyundai Creta. Iya, dengan tenaga yang sedikit lebih kecil, kemudian bobot yang lebih enteng, wajar kalau kereta
lebih hemat konsumsi BBM-nya. Hasil pengukuran kami di kecepatan rata-rata 22 km per jam, rute dalam kota mobil ini menghasilkan di angka 13-an kilometer per liter, 13,6 tepatnya. Dan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini menghasilkan 18,2 km per liter. Jadi untuk urusan konsumsi BBM, kereta lebih unggul. Mengendarai mobil Korea seperti Hyundai 10 tahun lalu dan sekarang itu sangat berbeda. Di 10 tahun yang lalu tidak bisa mendekati mobil Jepang sekalipun dalam hal keasikan berkendara, kaku rasanya. Tapi sekarang pabrikan Korea terutama Hyundai ini sudah banyak berubah. Ini posisi nyetirnya enak, kemudian tenaganya juga memadai, pengendaliannya baik, bikin mobil ini menyenangkan untuk berjalan baik di dalam kota maupun di luar kota. Rasanya itu asik gitu mengemudikannya. Nggak percaya bahwa ini adalah produk dari Korea yang dulu tidak pernah kita anggap berhasil dalam hal kenikmatan atau fun to drive. Jadi bisa dibilang ini mobil cukup mengejutkan, SUV medium dari Hyundai yang rasa pengendaraannya itu paling enak, paling asik dibandingkan dengan generasi-generasi SUV Hyundai sebelumnya. Tapi apakah dia bisa mengalahkan Honda HR-V, di mana Honda itu sangat terkenal dengan fun to drive-nya? Sebenarnya tidak mudah bagi Hyundai Creta untuk mengalahkan fun to drive dari sebuah HR-V. Bagaimanapun, HR-V adalah sebuah Honda, dan Honda itu dari dulu tahu betul bagaimana cara membuat mobil yang asik dikendarai, apalagi dia juga dekat dengan arena balap. Oke, kita tidak bicara balap di sini, tapi ketika Anda masuk ke Honda HR-V, Anda akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan mobil karena Anda akan lebih mudah merasa menyatu dengan mobil. Faktor yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi Anda bisa merasakannya. Mungkin juga karena bentuk setirnya, mungkin karena bentuk joknya, Anda jadi merasa lebih rileks dan langsung lebih percaya diri. Dan walaupun Hyundai Creta memiliki akselerasi yang lebih baik, tapi itu tidak jauh bedanya. Namun dari handling juga Honda HR-V lebih bagus, lebih presisi. Sehingga kalau misalnya diminta untuk memilih di antara dua ini, untuk saya berkendara dalam jarak yang cukup jauh atau berkendara hanya untuk dinikmati, pilihan saya akan jatuh ke Honda HR-V karena mobil ini lebih menggugah untuk dikemudikan. Jadi untuk faktor fun to drive, kami memilih Honda HR-V. Oke, sekarang sudah sampai kita pada akhir dari komparasi ini. Jadi mana yang lebih unggul? Honda HR-V atau Hyundai Creta? Kalau kita bisa lihat skornya, maka Honda HR-V memiliki skor kemenangan lebih banyak kategori dibandingkan Hyundai Creta. Tapi balik lagi, mana yang terbaik untuk Anda tergantung dari kebutuhan Anda. Apalagi Hyundai Creta walaupun tidak menang kategori sebanyak Honda HR-V, tapi dia menang di sejumlah kategori yang ini banyak dibutuhkan orang. Misalnya performa, konsumsi bahan bakar, dan jangan lupakan fitur yang menang jauh daripada HR-V. Tapi kembali lagi, kami sudah sajikan pemenang di masing-masing kategorinya. Anda pilih kategori mana yang paling Anda butuhkan, dan itu adalah mobil yang terbaik untuk Anda. Jadi begitulah hasil komparasi ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.